Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pecinta seni dan budaya. Saat ini saya berada di Bungur, Senen, Jakarta, di tempat studio lukis Mas Vito. Mas Vito, Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Vito, beliau pelukis, terkenal di Jakarta itu sebagai Presiden Pelukis Pasar Baru. Kita akan bincang-bincang sedikit dengan Mas Vito, pengalaman beliau, dan tentu yang penting adalah karya-karya Mas Vito. Mas Vito. Ya udah. Sudah lama ya Mas Vito ya di Jakarta ya? Lumayan dari tamat SMA 86. Oh, ya, saya ngadu nasib Jakarta. Luar biasa, udah 30 tahun lebih. 30 tahun Mas Vito? Ya, 30 tahun lebih. Dulu punya pengalaman background melukis Mas Vito? Ya, sebenarnya dari awal sekolah tingkat SD, SLTP, SLTA memang ya sudah ketahuan di sana menjuarai lomba lukis yang pada akhirnya saya memutuskan untuk memilih profesi melukis ini udah. Di mana tuh Mas Vito? Masih di Jawa Tengah sana kan. Nah, akhirnya saya tamat sekolah mencoba ngadu nasib ke Jakarta. Jawa Tengahnya di Purwodadi. Oh, Ya, Purwodadi. ya, karena keluarga pindah Purwodadi, aslinya sih Boyolali ya. Nah, terus ke Jakarta. Terus Jakarta. Ya. Mulainya di Jakarta di mana? Ya, di Jakarta saya dulu ngekos di daerah Tanah Abang. Ikut kakak, ikut saudara kan. Nah, pikirannya memang mau melanjutkan belajar, pengen kuliah pikirannya, tapi ya karena banyak faktor lain yang pada akhirnya saya memilih untuk melukis. Nah, pada saat itu saya coba-coba masuk ke Ancol, ke pasar seni. Ancol, ya, saya pasar seni ketemu banyak pelukis di sana, ada Mas Imam Subekti, ada Pak Abbas Matota almarhum, ada Pak Ardianto, ada Pak Gultom. Jadi pelan-pelan saya waktu itu saya kerja serabutan lah. Masih kerja serabutan. Pada akhirnya singkat cerita 89 maksudnya 89 90 itu saya memutuskan untuk melukis. Nah, kira-kira itu. Jadi sambil belajar di pasar seni sana 89 tuh di. Ya, 89. Sampai kapan? Sampai tahun berapa terus itu? 89 90 itu saya masih mundar-mandir di pasar seni. Terus? Ya, memutuskan pada akhirnya saya kerja di Cempaka Putih itu satu perusahaan dari Belanda yang di situ membuat semacam souvenir ya, souvenir. Nah, saya bagian make up-nya lah, melukisnya itu. Nah, dari sana pun saya merasa masih gelisah gitu, belum menjadi pelukis yang sebenarnya. Jadi, kapan kan? itu akhirnya diputuskan? Ya, akhirnya saya berpikir ulang, saya harus kemana pada saat itu. Saya teringat di Malioboro pada saat main-main di Jogja sana ya. Kok di Jogja itu ada sketsa di jalan, ya kan, sketsa di di sepanjang jalan Malioboro itu. Nah, saya satu kali ingat, oh iya, ada di Pasar Baru komunitas pelukis. Nah, 90 itu. Saya coba-coba tuh main ke Pasar Baru. Itu tahun berapa? Tahun 90-an. Jadi 90 awal. Akhirnya memutuskan untuk terjun ke total lukisan. melukis. Ya. Tahun berapa? Itu 90. Mulainya di Pasar Baru. Ya, di Pasar Baru. Boleh sedikit ceritakan di Pasar Baru itu? Baik, di Pasar Baru 90 itu masih termasuk rame kartu ucapan pada saat itu. Sebelum datang teknologi. Dulu bikin sertifikat sertifikat, kartu ucapan itu 80-an sampai 90-an itu masa keemasan udah. Jadi saya nimbrung di situ. Masih banyak teman-teman yang melukis kartu ucapan itu. Nah, saya waktu itu sudah memutuskan untuk melukis potret. Pada 90-an itu ke Pasar Baru, pelan-pelan sepanjang waktu itu. Saya masih mundar-mandir ke pasar seni juga, masih ke Ancol juga. Sambil belajar di Ancol sana, seiring saya ngamen lah ya, boleh dibilang ngamen seperti itu di Pasar Baru itu. Tapi 90-an itu memang Pasar Baru masa keemasan. Kartu ucapan dari semua kalangan itu memesan kartu ucapan ke Pasar Baru. Bahkan kalau boleh saya sebut, antaranya itu keluarga Cendana pernah juga buat kartu ucapan. Terus Pak Harmoko pada masa itu juga. Jadi periode yang 90-an tuh sampai kapan tuh Mas Vito merasakan masa kemasan itu? Masa kemasan itu 90-an sampai enggak udah. Jadi
90, 91, 23 datang radio panggil itu kartu ucapan udah mulai berkurang. Oh, radio panggil. Radio panggil. Pager. Ya, pager bergeser lagi. Geser, ya. Ada handphone. Ya. Handphone itu saya ingat saya sekitar 93, 94. Pelan-pelan handphone itu akhirnya booming ya, boleh dibilang booming itu bergeser tuh, kartu ucapan udah mati sama sekali karena orang bisa via WA ya kan, via Messenger. Nah, sehingga pelan-pelan pasar baru itu bergeser ke lukisan semuanya pada akhirnya karena udah mulai berkurang gitu kartu ucapan, Valentine, Natal. Jadi setelah gitu. itu baru ke lukisan. Ya, baru ke lukisan. Nah, Mas Vito waktu itu pas melukis, Ya. jadi temanya lebih kepada potret ya? Potret dan karikatur. Potret Ya. dan karikatur. Dan karikatur udah. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan itu potret karikatur kan lebih kepada ini ya, pesanan ya. Pesanan, gitu ya. betul ya. Nah, kan untuk melukisnya sendiri itu kan nggak kuat lah ya, di situ maksudnya itu tidak belum bisa menjual. belum bisa menjual lah maksudnya pada dengan saat melukis. itu. Gimana akhirnya dari potret memutuskan ikut melukis juga ya, melukis bebas ya? Bebas itu, ya. Itu kapan itu? Jadi seiring saya ketemu tokoh-tokoh perupa Indonesia ya udah ya. Tapi tuh, silakan duduk Mas. Ya. Silakan duduk Mas. Ya, silakan Mas. Biar lebih santai ya. Biar santai ya. Bentar. Ya itu, silakan. Oke. Ya. Nah, jadi kembali kepada tentang antara lukisan potret dan lukisan bebas. Ya. Seiring dengan waktu, saya melukis potret itu hari-hari. Saya melihat agenda kegiatan seni di Jakarta udah. Saya bersama teman nonton pameran satu kali di Galeri Nasional, di Gambir, di Balai Budaya, di Taman Ismail Marzuki. Terus saya belajar, terus saya mencoba bergaul sama para senior, para perupa ternama lah boleh dibilang seperti itu ya. Pada satu kali saya dapat kesempatan ketemu almarhum Pak Basuki Abdullah, itu maestro pelukis Indonesia kan. Itu 93 itu bulan Januari saya dapat nasihat dari beliau bahwasanya saya sampaikan, Pak, apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi pelukis profesional dan bahkan bisa terkenal seperti Bapak? Jawaban beliau sangat sederhana, silakan Wito banyak belajar kepada para pelukis. Jadi kalau pelukis ya temannya pelukis. Oke. Kira-kira seperti itu. Nasihat Pak Basuki ya? Pak Basuki. Jadi silakan Wito bergaul sama pelukis. Di sana belajar terus, jangan patah semangat. Kira-kira itulah. Nah, pada akhirnya benar itu saya lakukan. Saya pelan-pelan, saya datang ke Balai Budaya, saya datang ke Taman Ismail Marzuki. Bahkan setiap ada kegiatan pameran seni rupa di Jakarta, saya hadir. Alhamdulillah. Mas Vito ini sudah berapa kali, banyak kali melakukan pameran di mana-mana, termasuk di Museum Basuki Abdullah, di tim, di Galnas, dan sebagainya ya, Mas Vito. Betul, ya. Begitu banyak, nggak terhitung. Kira-kira di pameran itu, mana yang paling berkesan buat Mas Vito? Serangkaian pameran yang begitu banyak sudah dilakukan. Ya, pada dasarnya pameran itu menjadi bagian daripada sejarah kita ya udah. Pastinya di berbagai tempat itu punya kenangan ya. Banyak kenangan, banyak kesan. Yang Tapi kira-kira yang paling berkesan ketika saya didaulat untuk ikut serta ikut pameran nasional di NTT. Saya tahunnya lupa itu. Jadi di Nusa Tenggara Timur itu karena mewakili nasional untuk DKI. Saya bersama sahabat saya Apriani itu didaulat untuk mewakili Jakarta. Nah, disitulah saya merasa bangga, merasa bahagia, tak terhingga bahwasanya oh ya, ternyata perjalanan berkesenian saya sudah diakui. Seperti itu. Nah, selebihnya ya ada pameran di Galeri Nasional, ada pameran di Taman Ismail Marzuki. Banyaklah kesan itu yang pada akhirnya itu menjadi spirit saya untuk sampai sekarang saya terus berkarya di samping saya ngamen, melukis potret dan melukis karikatur. Yang menjadi poin kata Mas Vito itu adalah seorang seniman adalah yang paling penting bagi seorang seniman itu adalah pengakuan atas karya yang dibuat ya, yang betul. Iya, Mas Vito, kalau boleh ini kita melihat karya Mas Vito ya. Ini kayaknya baru nih Mas. Baru, ini ada badut, ada macam-macam nih ya. Kayaknya yang terbaru ya Mas Vito ya. Ini yang terbaru, saya gambar fenomena badut ya. Ada badut, di mana badut itu hari-hari kita nemuin badut. Kalau udah datang ke
beberapa restoran, warung yang ada di Jakarta ini baru duduk semenit mungkin sudah 3-4 badut yang melintas. Oh gitu ya. Nah, kira-kira itu. Ini Jadi ya. Jakarta penuh dengan badut. Jakarta penuh badut. Ya, sampai radius sekian meter dari istana itu ternyata banyak badut boleh dibilang Sepertinya ini nanti untuk keperluan pameran juga nih Mas Vito kalau lihat. ada rencana buat Ada ya pameran. rencana Ya, pameran, kalau yang ini kan realis. Ya. Yang ini karya-karya lama, ekspresionis. Wah, ada ini beberapa karya lama. macam ya Mas Vito ya. Ya, itu Ya. karya juga belum selesai sebenarnya, ada pesanan. Ya, berbicara tentang dunia lain. Ini kayaknya di sini juga Mas Vito ngumpulin teman-teman yang melukis ya, yang belajar melukis Ya. juga teman-teman di sini. Banyak juga yang stay di sini ya Mas Vito ya. Ya, alhamdulillah udah banyak teman yang singgah ke sini. Ya, terkadang kita diskusi kecil, ngobrol, bicara tentang program juga, terus ada yang belajar juga. Ya, pada prinsipnya memang ini sudah menjadi semacam apa ya bahasanya base camp lah, atau pangkalan tempat teman-teman. singgah ya. Tempat singgah. Karena memang gitu. tempat Mas Vito ini Ya. strategis ya. Ya. Di Bungur. Bungur Ya. itu nih dekat apa nih? Mabar ya? Markas Armada Markas 1 Armada Angkatan 1, Laut. dekat sini. Ya. Tempatnya aksesnya bagus. Pantasan banyak yang datang ke sini. Gampang aksesnya udah ya, Kalau gampang. ngopi datang ke sini. Nah, ini juga salah satu ini. Ya, karya lama. Karya lama ya. Pak SBY ya, itu potret SBY. untuk lukis-lukis potret buat contoh pada waktu itu. Dan saya juga beberapa teman-teman punya lukisan potret Mas Vito juga, tapi yang lama-lama. Kalau mau cari Rano Karno, cari ke saya. Makasih Mas udah banyak Mas koleksi Vito, karya saya. Mas Vito kalau nggak salah seperti awal tadi saya sampaikan, Ya. Mas Vito kan presiden pelukis Pasar Baru. Baru, Nah, ya. ini pasti suatu yang istimewanya. Tapi untuk ini kan kita harus ke Pasar Baru. Harus ke Pasar ya. Baru ya. Kalau mau tahu lokasinya, tahu suasananya harus datang ke Pasar Baru. Boleh kita ke Pasar Boleh Baru? kita ke Pasar Baru dah. Oke, ya Mas. Ya. Saat ini kami menuju Pasar Baru, teman-teman semua di studio Mas Vito ya. Di situ ada komunitas pelukis Pasar Baru. Pasar Baru. Mas Vito ini sebagai presiden pelukis Pasar Baru. Boleh Mas Vito bisa diceritakan sedikit nih sambil kita menuju lokasi? Baik, udah. Iya, pada pasca kerusuhan 98, 99 itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemda membuat kebangkitan citra pariwisata. Nah, kita dimasukkan dalam kegiatan agenda itu. Akhirnya 99 tepatnya bulan September itu kita direlokasi di tempat yang sekarang. Nah, di sana pemerintah menjanjikan kita akan dibina ke depan. Seiring waktu memang betul kita inisiatif di situ membuat komunitas itu disubsidi payung waktu itu. Ketika payung itu sudah rusak, kita coba membuat swadaya tendanisasi, gerakan tendanisasi yang pada akhirnya seiring dengan waktu juga pemerintah membina kita, pada akhirnya kita dibuatkan bangunan semi permanen. Nah, di situ tempat kita sudah ada SK Gubernur pada 2006 dan sekarang karena otonomi wilayah jadinya SK Wali Kota. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tempat kita semacam dicanangkan atau dinyatakan sebagai sentra lukisan untuk Jakarta Pusat. Dan kayaknya Kira-kira itu. satu-satunya ya Mas Vito ya. Ya, satu-satunya Itu luar di biasa. Jakarta. Ini perjuangannya Ya. siapa aja sih Mas Vito? Ya, itu lumayan panjang. Kalau saya ikut loh Mas Wid, ikut mendoakan waktu itu. Betul. Ya kan, waktu pas pembangunan Ikut itu kan ikut sering mendoakan, berdoa di ikut bawah pohon mensupport, gitu kan. betul udah Dedi. Iya, betul. Iya, itu tidak saya lupakan. Mungkin nanti satu saat kalau saya bikin buku akan saya tulis dengan tinta emas nama Uda Dedi ada di dalam. Wah, sebagai Kira-kira pendoa ya. gitu. Amin. Iya. Iya. Nah, terus berapa orang Mas Wid sekarang itu? Ya, kebetulan anggota kita yang tercatat di Sudin UMKM karena kita di bawah Sudin Suku Dinas UMKM Jakarta Pusat itu ada 29 orang, tapi masing-masing kios kita ada semacam asisten atau anggota B-nya ya, katakanlah seperti itu, hampir 50-an lah. 50-an ya. 50-an. Yang aktif? Ya, yang aktif karena ini musim Covid ya sebagian masih pada libur atau bahkan ya ada yang buka, ada yang tutup, ya buka sekitar 30-an orang yang aktif. Tapi presidennya terus-terusan ya nih Mas Vito ya, nggak ada yang mau yang lain kayaknya nih. Enggak, sebenarnya saya
pasca penyerahan pembangunan itu, saya kebetulan kemarin terlibat untuk acara yang lebih besar, kegiatan yang lebih besar. Boleh dibilang saya jadi tim sukses lah pada saat itu. Saya tinggal 2 tahun, maksud saya biar ada regenerasi gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang pun saya terus didorong-dorong untuk ya boleh dibilang dipercaya ngurus Pasar Baru, bahkan dari pihak kelurahan, kecamatan, bahkan dari wali kota sendiri ya pada ya kita pada laksanakannya Mas Wid ya. Betul. Sebagai ini penggiat seni itu dengan kegembiraan kita bergembira saja ya Mas Wid. Betul, kita bawa senang, kita bawa riang. Jangan ada beban, kita jalanin, kita syukurin. Saya rasa itu udah. Teman-teman dari studio Mas Vito itu di Bungur ke Pasar Baru tempat ini komunitas Pasar Baru ini tidak terlalu jauh, sekitar 5 menit di depan Gedung Kesenian Jakarta, persis di depan Pasar Baru. Berikut ya, nanti kita sebentar lagi sampai ini. Jakarta luar biasa saat ini, tapi ke depan kalau ibu kota sudah pindah, apakah masih seluar biasa ini? Nanti kita lihat setelah biasa di luar ya. Ini busway. Nah ini kita sudah mulai sampai di Pasar Baru. Oke. Iya. Kami sudah sampai di Pasar Baru, di tempat Mas Vito nih. Wah luar biasa Mas Vito ya. Ini studio Mas Vito di Pasar Baru, ini banyak ya. Di situ ada berapa lukisan, berapa studio, ya Mas. Nah itu ada berapa, ada teman-teman juga sebelah sana, sebelah kiri. Nah depan itu Gedung Kesenian Jakarta, teman-teman. Ya. Nah Gedung Kesenian Jakarta itu Pasar Baru, jadi sangat dekat. Ini tempatnya sudah rapi, bagus. Dan ini yang oleh ini ya Mas Vito ya, dikondisikan oleh Pemda ya. Ini lukisan potret Mas Vito nih ya. Ya, ini karya-karya baru ketika kemarin ada Bursa Panglima udah. Iya, luar biasa. Ternyata Pak Andika terpilih sebagai Panglima. Ya. Ini kok siapa nih Mas Vito? Ada Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan. Di sana ada isu yang kekinian. Saya mencoba menangkap isu kekinian itu. Ya. Luar biasa. Ini juga banyak nih Mas Wid. Itu sebagai referensi aja udah. Luar biasa nih ya. Kegiatan saya di luar sana ada beberapa. Dengan ada Pak Jokowi masih itu dulu ya. Benar. Kita ke dalam ya Mas Wid ya? Boleh. Kita sambung di dalam nih Mas Wid. Ya, ini karya-karya karikatur. Oh, boleh pinjam kursi ya Mas Wid ya? Ini. Jadi ini Mas Wid, kira-kira di Pasar Baru ini apa yang menjadi poin perjuangan atau yang menjadi semangat atau Mas Vito lebih tahu nih, menyampaikan secara hati aja. Baik udah ya. Seiring dengan perjalanan panjang itu ya, memang kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses atau menyangkut komunitas, menyangkut pribadi, memang segala sesuatunya perlu proses. Ya 20 tahun lebih saya dan teman-teman berjuang di Pasar Baru ini, bagaimana komunitas ini mendapatkan legalitas pengakuan daripada pemerintah, karena sebelumnya kita seperti kebanyakan pedagang yang lain, bahwasanya kita nggak terkoordinir, kita nggak diakuin, yang pada akhirnya ya kita jadi bulan-bulanan terantip ya Satpol PP ya. Tapi ini menjadi sebuah sebuah ide ya buat kota-kota yang lain ya. Ya betul. Dan hebatnya nih teman-teman semua, ini di pusat kota loh. Ya. Di ring 1. Iya ring 1. Ya. Kalau ini Malioboro-nya lah kalau di Jogja ya. Betul. Dan cuma satu-satunya di Indonesia ya. Mudah-mudahan kota-kota lain juga bisa meniru, memberikan tempat kepada para seniman ya, untuk kota, untuk kegiatan kota ya. Betul. Makanya tadi cerita panjangnya itu ya, pada intinya setiap keberhasilan itu pasti melalui proses panjang. Alhamdulillah sekian belas tahun, sekian puluh tahun yang lalu pada akhirnya kita mendapatkan legalitas dari pemerintah, dapat tempat, bahkan dibangun. Kios-kios kita ini, terima kasih juga sama pemerintah daerah dalam hal ini.
Ya, Jakarta Pusat. kita respect ya. Ya, kita apresiasi, kita ya. mendapat bangunan semi permanen. Ya, pada akhirnya kami dan teman-teman bisa berusaha secara tenang di sini, berkarya secara baik, dan bahkan kita dikasih plang stempel di sini dijadikan pusat sentra lukisan. Luar biasa. Kira-kira itu. Luar biasa. Ya. Teman-teman, ini adalah asli Mas Vito, Ya, memulai dari karya-karya. potret-potret Ya. ya, karya-karya potret luar biasa. Ya. Tadi juga dilihat ada beberapa karya Mas Vito. Betul. Silakan Mas, ini ada sudah berapa? Luar biasa Mas Vito. Ya, Mas udah. Vito, kami mengucapkan terima kasih Mas Vito. Sama-sama, Ini udah, buat, sama-sama nih. pengalaman buat kawan-kawan Ya. juga, dan Betul. mungkin untuk stakeholder, para seniman, ada penggiat Yang seni, lain-lain, penyuka ya. seni yang lain, Betul. terutama di kota-kota, baik ini Ya. Pemda atau siapapun penyuka Betul. seni, bahwasanya seni itu tidak mengganggu tapi memberikan sebuah keindahan Keindahan, ke ya. siapa saja, Ya. termasuk di kota. Kita saat ini berada Tempat di kesenian. depan gedung Kesenian, kesenian ya, Jakarta. Seni berhadapan dengan seni, Betul. keindahan itu pasti. Saya penziarah seni budaya Jakarta, Maret 2022. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Vito. Terima kasih. Waalaikumsalam udah. Nanti sampai kita